Pak teman-teman. Jadi pada sesi sekarang yaitu saya akan bahas mengenai hasil wawancara yang saya lakukan seperti itu. Nah, beberapa hari kemarin, tepatnya 1 minggu yang lalu, saya melakukan wawancara dengan Bapak Kasirun, seorang peternak kambing yang tinggal di desa yang saya tinggal sendiri, yaitu desa Saranaka. Nah, Bapak Kasirun ini juga sudah terbilang cukup tua ya teman-teman, karena semasa saya TK di sini, beliau pun sudah menernak kambing seperti itu. Yang berarti jika dikaitkan dengan tahun sekarang sudah sekitar 15 tahunan atau bahkan bisa lebih seperti itu. Nah, usaha ini beliau jalankan sebagai alternatif untuk pemasukan tambahan bagi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, menurut penuturan dari beliau, alasan utama untuk memulai usaha ternak kambing adalah karena yang pertama faktor usia. Nah, atau wis tua gitu, ujar beliau, yang berarti sudah tidak muda lagi untuk bekerja di sektor yang membutuhkan tenaga berat. Selain itu, beliau juga mengaku kurang menguasai teknologi, terutama dalam bidang pengkodean atau pekerjaan berbasis digital. Mode kurang bisa. Oleh karena itu, beliau memilih peternak kambing ini menjadi salah satu usaha yang dapat ia lakukan, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah dan juga dibantu oleh keluarga yang lain seperti itu. Nah, dalam menjalankan usahanya, Bapak Kasirun tidak menggunakan sistem modal pribadi sebelumnya. Beliau menggunakan sistem gaduh atau maro, yaitu memelihara kambing milik orang lain dan hasilnya dibagi dua. Dalam sistem ini, kambing yang dipelihara bukan milik beliau sendiri, melainkan milik pemodal atau pemilik ternak yang lain. Apabila kambing berkembang biak atau dijual, maka hasilnya dibagi rata 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola atau Bapak Kasirun. Sistem ini sangat membantu karena beliau tidak perlu mengeluarkan modal besar di awal. Risiko juga ditanggung bersama. Namun demikian, keuntungan yang diperoleh tentu tidak sepenuhnya menjadi milik beliau. Nah, jenis kambing yang dipelihara adalah yaitu kambing gerut atau wadus gerut. Kambing gerut dikenal memiliki tubuh besar, kuat, dan cocok untuk pedagang. Nah, selain itu harga jualnya relatif tinggi, terutama menjelang hari Idul Adha. Daya tahan tubuhnya juga cukup baik, sehingga relatif mudah dipelihara oleh peternak untuk skala kecil. Nah, kandang kambing yang dibuat dengan sistem dipangrok atau kandang dipanggung. Nah, kandang dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah dengan lantai dari kayu atau bambu. Sistem ini bertujuan agar kotoran kambing langsung jatuh ke bawah, sehingga kandang tetap kering dan tidak lembab. Menurut Bapak Kasirun, kandang panggung sangat membantu dalam menjaga kesehatan kambing karena mengurangi risiko penyakit akibat kandang basah. Untuk pakan, kambing diberi suket atau rumput yang masih segar sebagai makanan utama. Selain itu, terkadang ditambahkan daun-daunan atau sedikit dedak sebagai tambahan nutrisi. Yang menarik, Bapak Kasirun memiliki lahan sendiri yang digunakan sebagai bank pakan. Lahan tersebut ditanami rumput-rumput sehingga kebutuhan pakan lebih terjamin dan biaya dapat ditekan. Dengan adanya bank pakan, beliau tidak perlu mencari atau selalu mencari rumput yang jauh dari rumahnya beliau. Nah, bibit kambing diperoleh melalui sistem marok atau gaduh. Dalam kondisi awalnya, terdapat beberapa jenis kambing seperti cempe, kambing betina siap bunting, dan kambing jantan dewasa. Nah, jika kambing beranak, maka anaknya dirawat dengan baik dan pembagiannya dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik dan juga pengelola. Dalam proses pemilihan, dalam proses pemeliharaan, tentu ada beberapa penyakit yang pernah dialami kambing. Penyakit mata menjadi salah satu yang paling sering muncul, ditandai dengan mata air dan bengkak. Penanganannya cukup sederhana, yaitu menggunakan obat mata biasa atau obat manusia dan membersihkan mata secara rutin. Selain itu, penyakit mencret atau diare juga pernah terjadi. Untuk mengatasinya, kambing diberi obat supratetra dan pakan dikurangi sementara agar kondisi pencernaan membaik. Apabila kambing mengulangi ataupun mengalami kurang nafsu makan, Bapak Kasirun biasanya memberikan antangin sebagai penanganan awal. Beliau juga memastikan kambing tetap mendapatkan pakan yang segar. Sementara itu, kambing ketika baru melahirkan, perawatan khusus dilakukan dengan membersihkan luka menggunakan betadine dan mengoleskan minyak kayu putih agar tubuh induk tetap hangat dan tidak masuk angin. Perawatan harian dilakukan secara rutin. Pagi hari, kandang dibersihkan dan juga kambing selalu diberi pakan. Siang hari dilakukan pengecekan kondisi kesehatan. Sore hari, kambing kembali diberi pakan dan air untuk minum. Pada malam harinya, kandang diperiksa untuk memastikan keamanan dari gangguan hewan-hewan liar ataupun pencurian. Nah, dalam hal pemasaran, kambing juga terkadang dijual kepada pedagang hewan, tetangga, atau ketika ada orang-orang yang minat seperti itu. Nah, harga jual tergantung pada berat badan, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan kambing. Dan biasanya pembeli itu langsung datang ke rumahnya dia, set gitu. Nah, dari sisi lingkungan, kadang dibuat agak jauh dari rumah agar seenggaknya bau yang ditimbulkan itu tidak terlalu mengganggu seperti itu. Nah, kotoran kambing dikumpulkan dan juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman atau dijual kepada petani sekitar. Dengan pengelolaannya baik, dampak lingkungan dapat diminimalkan. Justru usaha ini
memberikan dampak positif karena membantu perekonomian keluarga dan juga menyediakan pupuk yang alami. Secara keseluruhan, usaha ternak kambing yang dijalankan oleh Bapak Kajirun merupakan usaha skala kecil yang dikelola secara mandiri dengan sistem tradisional namun terencana. Sistem gaduh atau marok menjadi solusi pemodalan yang efektif bagi masyarakat yang tidak memiliki modal besar. Kunci keberhasilan usaha ini menurut beliau adalah ketelatenan, kebersihan kandang, dan juga ketekunan dalam merawat ternak setiap hari. Dan di akhir wawancara saya kepada beliau, beliau memberikan pesan sederhana tapi penuh makna, yaitu sing penting wi telaten yo, resik kandangnya kalau rajin meriksa wedus. Nah, yang artinya ya yang terpenting adalah telaten, menjaga kebersihan kandang dan rajin memeriksa kondisi kambing setiap hari.